Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat malam bagi Bapak Ibu yang stay di Indonesia. Selamat siang bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Dan selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita yang malam ini temanya mengenai materi konseling ya, yaitu temanya emosi. Dan yang akan dibawakan oleh Ibu Evangelis Desi Tansil MTH. Baik, sebelumnya kita akan membuka dengan doa pembukaan terlebih dahulu sebelum kelas pembelajaran kita dimulai. Saya minta kesediaan dari Ibu Christine untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas semua berkat kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau telah menyediakan waktu bagi kami untuk belajar tentang emosi ya Tuhan. Kuasai kami Tuhan Yesus untuk mengenal bagaimana emosi dalam diri kami dan bagaimana kami untuk menanganinya. Demikian juga Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Ibu Desi Tansil Tuhan untuk menyampaikan semuanya pembelajaran ini dengan lebih baik lagi, agar kami juga mampu menerimanya. Kami mulai pembelajaran ini, Tuhan Yesus, dan kami serahkan dari awal hingga akhirnya nanti. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Christine yang sudah membuka pembelajaran kelas kita dengan doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada kelas pembelajaran kita, tetapi terlebih dahulu saya akan menyapa narasumber kami, yaitu Ibu Desi Tansil. Shalom, selamat malam Ibu Desi. Shalom Bu Aling, selamat malam juga teman-teman semuanya. Iya, bagaimana Ibu kabarnya? Semoga selalu sehat ya Bu dan luar biasa. Amin. Puji Tuhan Bu. Amin. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan memberikan pada Ibu waktu dan tempat. Dipersilakan Ibu. Ya. Terima kasih. Selamat malam buat yang di Indonesia Bapak Ibu, dan selamat pagi buat yang di Kanada, dan selamat sore buat yang berada di Jerman. Bapak Ibu, malam hari ini kita coba belajar untuk yang namanya sebuah emosi. Kita sering berkata bahwa ketika kita menghadapi seseorang yang sedang marah, dan kita katakan dia, aduh kamu jangan emosian dong. Atau kita bertemu dengan orang yang kita tahu dia punya karakter yang suka marah, akhirnya kita katakan bahwa dia mah orangnya emosian. Ya Bapak Ibu. Terus kita coba belajar apa sih sebenarnya emosi itu. Ya, emosi itu apa? Emosi itu apa? Kita katakan bahwa janganlah kita itu emosian. Kamu ini emosian. Boleh nggak sih emosi itu? Apa itu emosi? Kita lihat dalam slide ini ada gambar marah, emot senyum, ada rasa malu, emot yang menangis, ketawa, dan sedih. Apakah ini namanya emosi? Emosi itu adalah sebuah perasaan yang muncul dalam diri seorang manusia sebagai respon dari situasi tertentu. Ternyata emosi itu bukannya marah, bukan amarah, tetapi emosi itu adalah sebuah perasaan. Perasaan yang muncul dalam diri seseorang itu sebagai respon dari situasi tertentu. Situasi apa yang dia hadapi, itulah yang muncul dalam perasaannya. Jadi ketika dia menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, mungkin dia muncullah perasaan marah. Ketika dia ada sesuatu perasaan yang tidak dia sukai, muncullah yang namanya perasaan dia sedih.
Ya. Jadi ada yang namanya bermacam-macam perasaan atau emosi. Perasaan marah, karena tadi emosi itu adalah sebuah perasaan, jadi bukan marah. Ketika sebuah perasaan itu muncul, dia marah. Mengapa? Karena ada situasi yang membuat dia marah, seperti seseorang kalau melihat sesuatu yang jijik, kadangkala dia bisa timbul marahnya. Ketika seseorang mengalami frustasi, dia muncul emosinya, perasaannya adalah perasaan marah, karena dia sedang frustasi. Ketika seseorang merasa terganggu, dia tidak nyaman, dia merasa terganggu, muncullah perasaan dia adalah perasaan marah. Seseorang yang punya perasaan tersinggung, muncul perasaan marah, emosinya marah. Ketika orang juga merasakan cemburu, iri hati, muncullah juga sebuah perasaan marah. Kemudian ada yang namanya perasaan takut. Kenapa? Karena situasi membuat dia dalam kondisi terancam, sehingga dia merasakan sebuah ketakutan, karena dia terancam. Karena dia terancam dan dia tidak merasa nyaman, akhirnya dia timbul perasaannya adalah perasaan rasa takut. Orang yang tertolak, keberadaannya tidak diterima oleh lingkungan, dia juga merasa ada yang namanya muncul perasaan takut. Orang yang terintimidasi, selalu disalahkan, kamu ini ya, selalu saja begini, gimana sih, kok nggak bisa? Dia merasa terintimidasi, karena merasa terintimidasi, akhirnya muncullah rasa takut ini tadi, perasaan takut. Merasa tidak berdaya, karena selalu terintimidasi, menjadi muncul rasa takut, sehingga dia juga punya perasaan yang namanya merasa dia tidak berdaya, tidak bisa, tidak mampu untuk menyikapi segala sesuatu, sehingga dia muncul yang namanya rasa takut. Nah, ada yang namanya juga perasaan sedih ketika seseorang terluka. Terluka dalam arti bisa terluka dalam bentuk fisik. Contoh seorang anak kecil, ketika dia sedang berjalan sama mamahnya, kemudian anak ini jatuh, dia terluka, fisiknya terluka. Muncul perasaannya apa? Perasaan sedih. Akhirnya dia menangis. Kenapa menangis? Karena ada rasa luka tadi, rasa sakit di tubuhnya. Muncullah perasaan itu dengan reaksinya adalah menangis. Ketika berduka, seseorang yang dalam keadaan sedih, ditinggalin oleh orang yang dikasihi, orang yang dia sayangin, ada muncul yang namanya perasaan sedih, dia menangis. Kemudian ada yang namanya perasaan bersalah. Aduh, saya kenapa ya begini ya? Kenapa ya tadi saya tidak bawa sesuatu, padahal harusnya saya tadi bawa air minum loh. Sehingga akhirnya di jalan kehausan, muncul rasa sedih. Mungkin ada orang kalau terlalu sedihnya sangat, rasa bersalahnya sangat dalam, dia bisa menangis ya Bapak Ibu ya. Kemudian rasa kecewa, karena dia tadi lupa bawa air minum, timbul rasa sebuah kekecewaan di hatinya. Iya, kenapa ya? Dan itu ada tertanam di dalam dirinya, muncul kemudian perasaan sedih. Orang yang merasa kesepian, orang yang diasingi, terasing, dan dia merasa kesepian, itu akan muncul yang namanya perasaan sedih di hatinya. Kemudian ada lagi yang namanya perasaan atau emosi cemas. Seseorang yang merasa malu ketika dia berada di sebuah lingkungan yang katakanlah bahwa ada sesuatu yang namanya jenjang sosialnya. Mungkin dia lebih rendah daripada teman-temannya, sehingga ada rasa malu untuk berkumpul dengan mereka, sehingga ketika saat dia berkumpul, itu ada rasa kecemasan di hatinya muncul. Jangan-jangan, nah itu karena rasa malu tadi. Kemudian kewalahan ketika di sebuah pekerjaan, banyak sekali pekerjaan yang kita harus tangani,
Semuanya itu seakan-akan semua pekerjaan ini bertumpuk pada diri kita sendiri. Akhirnya kita menjadi kewalahan dengan pekerjaan itu, timbullah rasa cemas kita. Karena saking banyaknya pekerjaan ini kita kewalahan dan kita merasa kadang-kadang kita tertekan. Perasaan kita jadi tertekan. Timbul rasa cemas tadi. Karena tertekan, kita jadi bingung. Yang mana dulu ini pekerjaan yang harus dikerjakan? Pekerjaan ini satu persatu. Ya, mungkin ada orang yang bisa sifat bekerjanya, yang penting ini saya kerjakan yang ini, kemudian saya bisa lanjutkan yang ini. Dia tidak teratur. Tetapi ada orang yang dia kalau kerja itu harus teratur, step by step. Sehingga kalau pekerjaannya itu loncat ke sana, loncat ke sini, dia akan menjadi cemas, dia akan jadi bingung. Ini pekerjaan bagaimana? Nah, dari kebingungan itu bisa menimbulkan yang namanya stres. Dari rasa stres bisa akan muncul perasaan cemas. Kemudian kita lihat lagi emosi ini jenisnya apa lagi. Ternyata ada yang namanya gembira. Ada namanya perasaan gembira. Dari mana munculnya rasa gembira itu? Situasi yang seperti apa? Situasi yang ketika penuh dengan ucapan syukur, rasa berterima kasih, itu akan muncul suatu yang namanya perasaan gembira, bersemangat, hidup penuh harapan, ada rasa percaya diri, bisa bermain dengan gembira. Itu situasi yang seperti ini akan memunculkan suatu emosi, suatu perasaan yang gembira. Kemudian ada lagi yang namanya perasaan dikasihi, karena merasa diterima, kemana-mana diterima, pintu selalu terbuka, kehadirannya selalu diterima dan selalu terbuka, orang selalu menyambutnya, ada muncul, artinya dia dikasihi, dia merasa bahwa dia dikasihi, merasa penuh dengan kasih sayang, karena tadi orang kan selalu menerima dia, kehadirannya selalu diterima sehingga dia muncul rasa bahwa oh ya saya dikasihi dan bisa dipercaya. Ketika orang bisa dipercaya itu akan muncul, aduh aku ini orang yang bisa dipercaya, oh dia orang yang bisa dipercaya, itu akan muncul sebuah yang namanya dikasihi. Rasa aman itu akan muncul, suatu hati yang aduh aku dikasihi, merasa dikasih karena merasa aman. Di mana-mana keberadaannya selalu merasa aman karena dia dikasihi. Kemudian merasa disayang. Wah, kalau kita merasa disayangin, kita pasti ada perasaan, aduh aku dikasihi ya. Nah itulah macam-macam jenis emosi atau perasaan kita. Jadi emosi ini kalau tadi kita lihat ada yang namanya emosi positif dan emosi negatif. Emosi negatif itu yang sifatnya adalah kesedihan, yang mendatangkan kesedihan, marah, itu sifatnya adalah emosi negatif. Kalau yang namanya bahagia, dikasihi, itu adalah sebuah emosi positif. Nah, ada yang namanya emosi positif dan ada yang namanya emosi negatif. Tetapi tidak selamanya emosi negatif itu tidak baik, ya Bapak Ibu ya. Nggak selamanya negatif itu tidak baik. Kita telah belajar ya Bapak Ibu ya, masa COVID kemarin. Ketika kita mengalami masa COVID kemarin, ketika kita mengalami yang namanya sakit, kita pasti berharap negatif kan Bapak Ibu ya. Kita nggak mungkin mengharapkan positif. Kalau positif, artinya kita kena COVID waktu itu. Tapi kalau negatif, itu bahagia sekali karena bebas dari kena COVID. Artinya telah membuktikan bahwa negatif itu tidak semuanya jelek. Tetapi sebaliknya positif itu juga tidak selamanya baik. Itu kasus tentang positif dan negatif tentang masalah COVID. Contoh lagi selain masalah COVID, ketika anak remaja misalkan ya, mereka sedang lagi pacaran, ya, tiba-tiba anak perempuan ini merasa nggak enak badan, merasa sakit, kemudian sama mamahnya diajaklah ke dokter.
Terus dokter bilang, ibu, putri ibu positif, hamil. Wah, bagaimana perasaan seorang ibu saat itu? Anak putrinya, anak gadisnya yang masih sekolah, tiba-tiba dokter katakan dia positif. Itu berita yang nggak baik buat seorang ibu. Anaknya positif hamil, padahal masih sekolah. Nah, inilah membuktikan bahwa tidak selamanya negatif itu jelek dan tidak selamanya positif itu baik. Ya. Jadi positif dan negatif, emosi positif dan emosi negatif itu adalah pemberian Tuhan dan itu sifatnya adalah satu paket. Jadi Tuhan itu memberikan kita emosi positif dan negatif dan itu harus kita syukuri Bapak Ibu. Tuhan memberikan kita emosi positif dan emosi negatif dalam bentuk satu paket dan itu harus kita syukuri. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita hari ini mulai ada satu pemahaman lagi bahwa positif dan negatif emosi itu adalah satu paket. Nah, kita langsung coba maju satu lagi. Emosi itu alkitabiah enggak? Kemudian Allah itu punya emosi tidak? Emosi itu alkitabiah tidak? Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 mengatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita ini adalah rupa Allah. Jadi Tuhan menjadikan kita ini seturut, segambar dan serupa dengan Allah. Lalu ayat 27 dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Allah. Nah, artinya kita ini adalah gambar serupa dengan gambar Allah. Kita coba maju lagi satu langkah. Dalam perjanjian lama, kita belajar dari Daud. Daud ini adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Dia sangat dikasihi Tuhan. Ya, Mazmur 13 ayat 1 sampai 3, bagaimana ketika Daud dalam keadaan kondisi yang sangat terjepit, dia katakan kepada Tuhan adalah untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi? Ini adalah pertanyaan Daud, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan. Dia menganggap bahwa Daud orang yang dikasihi Tuhan ini, tapi Daud bisa berkata, berapa lama lagi Tuhan? Dia mempertanyakan kepada Tuhan, berapa lama lagi? Dalam ayat ini sampai 3 kali, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi? Oh, ada 4, ada berapa lama lagi? Sampai dia katakan bahwa, kau lupakan aku Tuhan. Daud merasa bahwa Tuhan melupakannya. Dari emosi Daud, perasaan Daud ketika dia dalam keadaan terjepit, dia menganggap bahwa, Tuhan, Engkau telah melupakan aku. Ada perasaan Daud dilupakan Tuhan. Daud merasa khawatir, Daud juga merasakan sedih. Artinya Daud menyatakan emosinya, emosi bahwa dia dilupakan Tuhan. Dia menyatakan perasaannya khawatir, dia menyatakan perasaan hatinya yang sedih. Ya, kemudian kita lihat, kita maju satu lagi, Elia. Elia juga adalah contoh orang yang disertai Tuhan. Betapa hebatnya Elia ketika menghabiskan baal-baalnya Isabel. Tetapi ketika saat Isabel marah, muncul rasa takut Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Coba, saking takutnya Elia terhadap Isabel, dia tinggalkan bujangnya, dia lari. Ayat keempatnya dikatakan bahwa
Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon ara, kemudian dia ingin mati. Coba, Elia yang orang disertai Tuhan pun sampai berkata, saking dia takut karena dikejar sama Isabel, dan akhirnya dia lari, dia tinggalkan bujangnya, dan kemudian dia katakan, aduh aku ingin mati. Itu sebuah perasaan rasa putus asa. Sampai dia katakan, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku tidak lebih baik. Ambillah nyawaku. Itu menunjukkan bahwa Elia, orang yang disertai Tuhan, ada rasa takut, perasaan ingin mati karena putus asa. Sampai berkata, ambillah Tuhan nyawaku. Perasaan emosi, rasa takut, rasa putus asa. Ya, Bapak Ibu. Kita maju satu langkah lagi. Musa, kita lihat. Musa ini adalah orang yang hatinya lembut sekali. Tetapi ketika terjadi pemberontakan, Korah, Musa juga bisa marah. Pada saat pemberontakan Korah terhadap Musa itu marah. Tetapi marahnya tidak kepada Korah ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di ayat 16, Bilangan 16 ayat 15, dikatakan, lalu sangat marahlah Musa, dan ia berkata kepada Tuhan. Artinya Musa dalam kondisi yang sangat marahnya kepada Korah, tetapi dia berceritanya kepada Tuhan. Jadi dia tidak langsung marah kepada Korah, tetapi ia berkata kepada Tuhan. Musa yang sangat marah ini berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka, belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang dari mereka. Ini Musa yang sangat marah. Musa nggak melakukan kejahatan, tetapi ketika terjadi pemberontakan Korah, Musa itu marahnya tuh kepada Tuhan. Tuhan, ya, jangan perhatikan mereka. Nah, di sini Musa pun muncul, padahal Musa adalah orang yang berhati lembut, tapi Musa bisa munculkan rasa amarahnya ketika terjadi pemberontakan itu. Kemudian kita lanjut. Dalam perjanjian baru, kita lihat, kalau tadi 3 tokoh Alkitab dalam perjanjian lama, kalau kita lihat di dalam perjanjian baru siapa? Lukas 22 ayat 62, dikatakan bahwa lalu berpalinglah, 61-nya adalah berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringat Petrus bahwa Tuhan pernah berkata kepadanya, sebelum berkokok pada hari ini, engkau sudah 3 kali menyangkal. Lalu pergilah ia keluar dan menangis dengan sedih. Artinya Petrus ini bisa menangis dan bisa sedih. Ada rasa emosi apa? Perasaan menangis, perasaan sedih. Jadi, kalau kita berkata, kamu jangan emosian, kamu jangan nangis, ya Bapak Ibu. Di sini mengatakan bahwa kita belajar di dalam Alkitab pun tokoh-tokoh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, mereka bisa mengeluarkan perasaan-perasaan marah, perasaan sedih, perasaan putus asa, perasaan kecewa, itu keluar. Jadi emosi itu adalah sebuah perasaan. Emosi itu bukan marah, tapi sebuah perasaan yang timbul karena ada sesuatu terjadi. Nah, kemudian kita belajar untuk nanti, apakah Yesus memiliki emosi? Kita tunggu, ini untuk pembelajaran kita lanjutkan pada minggu depan. Jadi, emosi seseorang itu mengapa harus muncul? Karena untuk belajar kita berempati dengan sesama, kita bersimpati dengan orang, kita juga merasakan ada yang namanya belas kasihan terhadap orang yang di sekitar kita. Maka itu emosi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu satu paket adalah emosi negatif dan emosi positif itu harus muncul. Jadi kita harus belajar mengolah kapan emosi negatif ini muncul, kapan emosi positif ini muncul. Jadi Bapak Ibu, malam ini kita belajar beberapa langkah tentang yang namanya emosi. Mungkin selama ini kita taunya bahwa
emosi itu adalah marah. Kamu jangan emosian. Kamu jangan emosian. Boleh nggak sih emosi itu? Hari ini kurang lebih kita bisa jawab ya Bapak Ibu ya, arti sebuah emosi itu apa, kemudian bagaimana emosi itu bisa keluar ya Bapak Ibu ya, dan siapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang menjalani emosi perasaan-perasaan itu tadi. Sampai di sini dulu ya Bapak Ibu untuk pembelajaran emosi. Yang pertama di sini, nanti kita minggu depan kita akan lanjutkan apakah Yesus itu punya emosi dan bagaimana nanti emosinya Yesus ini. Terima kasih Bu Heni dan saya kembalikan kepada Ibu Aling. Ya, baik, terima kasih Ibu Desi untuk pemaparan materinya ya, yang luar biasa. Baik, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka Ibu Heni ya, Ibu Heni monitor akan membacakan acara-acara channel Sema Adonai ya Bu ya, untuk seminggu ke depan. Ya, sebentar Bu. Ya, dipersilakan Ibu. Ya, baik. Untuk besok hari Jumat jam 19 WIB ya, kita akan melanjuti pelajaran teologi proper yang keempat, part yang kedua dengan tema cara Allah memperkenalkan diri yang dibawakan oleh pendeta Daniel Palungan ya, dan moderatornya adalah Ibu Aling. Dan untuk acara selanjutnya masih di hari Jumat ya, pukul 21 WIB. Jadi pelajaran sejarah penebusan masuk kepada pertemuan yang ke-7 dengan tema kondisi iman Hizkia dalam invasi kerajaan Asyur. Yang menjadi pengajarnya adalah Pendeta Yudi Lengkong dan yang menjadi moderatornya adalah saya sendiri, Heni. Ya, untuk selanjutnya, nah ini pelajaran karakter manajemen. Ini penting sekali Bapak Ibu untuk mengikuti pelajaran ini. Percayalah, semenjak saya belajar mengenai pelajaran power karakter ya, saya banyak diubahkan. Jadi banyak mengetahui tentang karakter ya. Nah, yang akan membawakan ini adalah Ibu Mia Wijaya. Dia adalah pakarnya untuk menyampaikan kepada kita mengenai karakter manajemen ini, mengenai seluruh pelajaran karakter ya. Jadi Ibu Mia ini memang udah dikasih karunia sama Tuhan. Jadi jangan missing, jangan lewatkan acara ini ya. Dan moderatornya adalah saya. Seperti Ibu Bapak lihat di layar Bapak, itu hari Sabtu tanggal 3 bulan Februari jam 19 WIB. Ya, untuk selanjutnya, nah, ini Evangelis Titus Sanusa, puji Tuhan akhirnya dia kembali dari kesibukannya, berhubung karena di gerejanya juga banyak sekali kegiatan, dan akhirnya dia udah membuat schedule kembali untuk bisa menyampaikan pengajaran mengenai benarkah Yesus lahir 25 Desember. Nah, Bapak Ibu perlu tahu ya. Nah, ayo hari Sabtu jam 21 WIB, oleh Bapak Evangelis Titus Sanusa dan moderatornya adalah Sis Aling sendiri. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, channel kami telah diganti menjadi channel Cahaya Firman ya. Tolong Bapak Ibu subscribe channel kami yang baru. Minta tolong ya Bapak Ibu ya, dukung pelayanan kami supaya Bapak Ibu bisa menonton acara-acara yang tidak kami live-kan di channel-channel lain. Jadi channel baru kami adalah Cahaya Firman. Ya, dipersilakan layar berikut. Nah, ini Bapak Ibu karena channel kami ini baru, memang sulit sekali untuk menemukannya ya. Jadi kalau Bapak Ibu buat di bawah Cahaya Firman itu, ada caranya untuk menemukan @Cahaya Firman.
dengan memberikan tulisan @cahaya firman, Bapak Ibu akan bisa lebih mudah untuk menemukan. Nggak tahu ya kalau sekarang ya udah bisa didapatkan atau tidak, tapi Bapak Ibu tolong dukung kami agar channel-channel kami ini bisa dibagi-bagikan ke tempat lain supaya bisa mendapatkan orang-orang lain diberkati juga ya. Jangan lupa Bapak Ibu, dan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel baru kami. Nah, ini Bapak Ibu, renungan pagi Sema Adonai itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, jam 5.30 pagi. Ayo sebelum kita punya kegiatan pagi-pagi, yang belum punya tempat renungan pagi, ayo bergabung bersama kami. Nah, dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati Bapak Ibu. Nah, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu Bapak-Bapak pendeta yang ada di foto di depan layar Anda ya. Nah, Bapak Ibu, ini kan channel Cahaya Firman. Seperti ibadah online, seperti renungan pagi, dan ada renungan 1 minggu 1 kali oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan, itu hanya di live-kan di channel Cahaya Firman, dan juga ada di channel Omihen ya, di channel saya juga sebagai backup ya. Nah, Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu sekali lagi bantu ya di subscribe channel Cahaya Firman ini. Baik, saya kembalikan kepada Sis Aling. Ya, baik. Terima kasih Ibu Heni untuk pembacaan acara-acara channel Sema Adonai seminggu ke depan. Dan untuk pemaparan materi malam ini, terima kasih Ibu Desi, luar biasa ya Ibu. Kita belajar tentang emosi. Nah, dari sebelumnya Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya, harap present ya terlebih dahulu mengenai materi emosi ini. Nah, ini pemaparan malam ini luar biasa ya Ibu Desi. Saya jadi mengetahui bahwa emosi itu ada 2 ya. Jadi ada emosi yang bermuatan positif dan juga negatif. Saya pikir emosi itu selalu buruk ya. Benar nggak Ibu Heni? Emosi itu selalu berpikirnya marah. Terus hal-hal yang buruk lah, negatif. Ternyata ada juga yang positifnya ya dari emosi itu. Seperti apa yang tadi dikisahkan dari firman Tuhan ya mengenai para nabi-nabi yang dulu mengalami emosi-emosi ya, Ibu Desi ya, seperti itu ya. Jadi memang mengenai emosi ini, terutama emosi yang positif ya Ibu, itu seperti empati ya Ibu ya, seperti itu ya. Kalau kayak perasaan terharu, perasaan ya seperti itu ya. Bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak Ibu mengenai emosi positif ini? Ya, makasih. Silakan Ibu Desi ya. Ya, emosi positif itu bukan berarti empati atau simpati, tetapi ketika emosi positif itu di dalam keadaan dalam keadaan dia bergembira, itu menunjukkan bahwa emosinya adalah emosi positif. Tetapi emosi bahagia gitu ya Bu, bahagia ya, itu bahagia ya. Nah, ketika kita berada di dalam rumah duka, kita bawa itu adalah rasa empati, itu muncul perasaan kita mengasihi dia, itu positifnya perasaan. Jadi ketika orang berduka, kita kan tidak mungkin bawa emosi positif yang dalam arti bahagia. Aduh, kalau sampai kita di rumah duka, kita bawa yang namanya emosi positif tadi kan, emosi gembira kan, gembira tadi. Itu sangat-sangat tidak pada tempatnya. Itu harus dipertanyakan emosinya. Di dalam rumah duka dibawalah emosi positif tadi. Senyum-senyum itu tidak bisa. Tetapi ketika mereka di dalam keadaan berduka, kita ada yang namanya muncul rasa iba, rasa empati, rasa simpati ya. Jadi ketika ada di rumah duka, kita akan bawa emosi simpati tadi, rasa
mempeduli dengan mereka. Gitu, Bu. Ya. Nah, kalau mengenai emosi nih, Ibu, saya rasa banyak yang sulit ya, Bu, untuk mengendalikan emosi negatif, ya, benar ya, Bu Desi. Kadang ada yang hal-hal kecil saja membuat orang itu mudah sekali terpancing emosinya. Apalagi bagi saya ya, saya sendiri mengakui ketika dulu waktu saya belum belajar untuk sabar ya Ibu. Saya kan seorang yang termasuk perfeksionis ya. Jadi saya mau segala sesuatu yang dikerjakan orang lain itu sama seperti saya, harus sempurna gitu. Nah, ketika saya belum belajar sabar itu Ibu. Jadi kalau saya melihat misalnya pekerjaan orang itu tidak sempurna, maka saya akan mudah sekali untuk emosi gitu, kesel, marah gitu. Pokoknya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan saya itu akan menimbulkan emosi buat saya, dan itu betul sekali Ibu Desi seperti yang tadi dipaparkan bahwa emosi itu yang negatif ya akan menimbulkan perasaan cemas gitu tadi ya Ibu, karena jadi stres juga, akhirnya kan stres ya, karena contohnya aja yang paling mudah adalah pekerjaan kantor misalnya gitu. Dulu saya kan bekerja di kantor. Nah, kalau saya bekerja di kantor itu kan satu tim. Jadi kalau misalnya apa yang saya inginkan itu tidak berjalan dengan semestinya pada tim saya, sehingga pekerjaan kami kan tidak bisa selesai gitu kan. Nah, ini menimbulkan perasaan yang cemas, lalu stres gitu. Jadi hal-hal seperti ini benar Ibu, emosi seperti ini yang memang bisa menimbulkan perasaan-perasaan seperti itu ya, cemas, lalu kemudian stres ya. Nah, ini bagaimana Ibu menanggulanginya? Ya, sebaiknya bagaimana Ibu? Ya, terima kasih. Silakan Ibu Desi. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Akan ada minggu depan itu akan ada yang namanya apakah emosi itu perlu dikeluarkan? Apakah perlu dipendam? Terus bagaimana kalau dipendam? Ya, karena kan kita tadi pertanyaan di awal, kamu ini emosian, boleh nggak kita emosi? Nah, kalau Ibu Aling tanya tadi barusan, bagaimana cara mengelolanya? Kita nanti jawabnya. Ya, betul, emosinya. Minggu depan itu akan lebih apa, kita melihat satu, Yesus sendiri itu punya nggak emosinya? Karena kita kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu. Kemudian apa dampak kalau emosi ini tadi tidak dikeluarkan? Nah, iya Bu, betul. Nah, saya itu nanti minggu depan akan ada satu pemahaman mengolah tentang pemahaman pandangan orang itu tentang emosi sedih, emosi marah, emosi perasaannya lebih. Kalau emosi itu lebih dalam negatif itu marah. Tetapi kita berbicara malam ini tuh untuk mengubahnya adalah perasaan. Selama ini kan kalau emosi pasti marah ya. Jadi pasti jadi marah. Tapi sebenarnya adalah emosi itu adalah sebuah perasaan. Nah, jadi bagaimana kita akan melihat pandangan selama ini dalam hal perasaan marah, perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan putus asa, itu konsep yang selama ini dipegang. Nah, tapi minggu depan kita akan lihat dengan konsep ini nih akibatnya apa, dampaknya apa. Jadi minggu depan lebih seru, Bu. Iya, betul. Nah, jadi hari ini kita melihat tentang pengertian emosinya itu dulu ya Ibu ya. Apakah kita boleh mempunyai emosi ya? Jadi sebenarnya menurut Alkitab itu ya dari tokoh-tokohnya tadi memang para tokoh-tokoh Alkitab yang di Perjanjian Lama pun mereka juga menunjukkan emosinya ya. Ya berarti ya perasaan. Emosi itu berarti menurut Alkitabiah itu memang diperbolehkan ya Budi. Maksudnya kita miliki ya. Itu alamiah berarti ya. Perasaan. Alkitabiah, ternyata kita bisa jawab bahwa perasaan itu Alkitabiah kok, karena ada tokoh-tokoh Alkitab kita juga mengalami yang namanya perasaan putus asa, perasaan sedih, perasaan marah. Bahkan Musa pun ketika dia sangat marah pun dia ngomongnya ke Tuhan,
jangan kau ambil. Dia lagi marah loh, dia tidak marah sama Korah loh, padahal yang melakukan pemberontakan itu Korah terhadap dia, terhadap Musa, tapi Musa nggak marah pada Korah, tapi di ayat itu mengatakan bahwa marahlah Musa kepada Tuhan, jadi dia ceritakan kemarahan hatinya kepada Tuhan loh. Tokoh Alkitab pun menggambarkan seperti itu. Betul. Yang saya ingat ya Ibu Desi, yang saya ingat kalau Tuhan itu marah ketika dia mengobrak-abrik itu ya Bu Heni, apa yang dagang di Bait Allah. Nah itu saya lihat itu Tuhan marah di situ. Minggu depan kita lihat bagaimana emosinya, bukan emosi tapi perasaan Yesus. Kita minggu depan kita akan melihat satu persatu. Yesus punya emosi nggak? Punya perasaan nggak sih? Karena kan di Kejadian dikatakan bahwa kita ini adalah serupa dan segambar Allah. Betul, betul. Nah, Ibu, bagaimana dengan sebutan baper itu loh, Bu? Kan ada ya. Nah, ini kan kalau baper itu kan termasuk orang yang perasaannya terlalu berlebihan ya, Bu ya, disebut dia baperan gitu. Nah, ini kalau kayak begini nih, Bu, bagaimana? Iya, bawa perasaan banget itu kalau baperan, Bu, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit salah dikit marah gitu ya, bener nggak Bu Heni? Nah ini bagaimana nih Bu kalau orang yang perasaannya seperti ini nih Bu? Ya, karena baper dia keluar karena ada sesuatu yang membuat dia keluar perasaan. Contoh tadi seperti, kenapa seseorang menangis, dia sedih, itu ada sinyal, sesuatu yang dia terluka. Ketika terluka dia menangis. Karena apa? Perasaan dia sakit. Ketika luka fisik dia jatuh, seorang anak kecil lah contoh. Seorang anak kecil, kita lagi jalan sama dia, tiba-tiba dia tersandung batu, kemudian dia jatuh. Kemudian setelah dia jatuh luka, dia pasti nangis. Kenapa? Itu perasaan dia tuh sudah sarafnya menyatakan bahwa dia ada yang sakit. Karena dia sakit, perasaannya muncul, reaksinya adalah menangis. Jadi karena tadi emosi adalah sebuah perasaan yang muncul karena sesuatu hal. Halnya adalah dia luka, muncul perasaannya, dia sakit, kemudian muncullah dia menangis. Jadi emosinya adalah emosi yang sifatnya menangis. Lalu Ibu Desi, bagaimana dengan orang yang kalau terlalu baper itu? Apakah itu sesuai dengan Alkitabiah ya, Bu, mengenai perasaan yang terlalu baperan gitu? Jadi sedikit-dikit mudah tersinggung, sedikit-dikit mudah jadi mudah sekali untuk dimasukkan ke dalam hatinya. Nah ini bagaimana Ibu kalau menurut Alkitabiah perasaan emosi seperti ini? Kalau tadi kan Ibu Desi bilang emosi itu memang secara Alkitabiah memang ada ya Bu ya, masih perasaan manusia. Tapi kalau yang terlalu berlebih ini bagaimana Bu menurut pandangan Alkitabiah? Iya, silakan Ibu. Kalau dia berlebihan itu bukan dari sudut pandang Alkitab, tetapi itu akan ada satu lagi pembelajaran tentang bagaimana kita melihat hati-hati kita yang mudah terluka, hati kita yang mudah kecewa. Itu akan ada sesi pembelajaran lagi yang itu akan melihat mengapa kita sekarang ini ada yang namanya perasaan-perasaan yang di luar daripada standarnya. Ya, karena itu akan melihat bahwa di masa lalu, di masa kecil kita. Jadi nanti ada sesi yang berikutnya lagi untuk mengapa sampai bapernya itu kelewatan. Mengapa ada hal-hal yang kecil kita anggap biasa saja, tiba-tiba dia bisa meledak marahnya. Padahal kita anggap ini hal yang biasa kok, nggak apa-apa. Tapi dia bisa meledak-ledak amarahnya. Nah itu ada pembelajaran yang lain lagi. Jadi itu tidak masuk ke dalam perasaan. Berarti ini menarik sekali ya Bu Heni mengenai emosi panjang ini ya. Nanti. Panjang dan dalam ya untuk kita pelajari. Ini bagus banget ya Ibu Desi, ya Ibu Heni ya. Jadi kita akan belajar untuk bagaimana mengenal emosi yang sesuai dengan Alkitabiah ya, dan yang tidak sesuai dengan Alkitabiah, dan bagaimana kita mengatasi emosi-emosi yang terutama negatif ya Ibu Desi ya, yang seperti kayak baperan tadi yang saya bilang ini kan berarti sudah di luar dari konteks dalam ajaran Alkitab ya, tentang perasaan-perasaan yang baper luar biasa ini. Ya baik Ibu Heni, bagaimana, apa Ibu mau menambahkan? Silakan Bu.
Ya, mengenai ya. Untuk setiap manusia memang nggak bisa dikatakan kita keluarkan ya, maksudnya itu semua ada di dalam kehidupan setiap manusia. Jadi tergantung bagaimana kita bisa memanage, bagaimana kita mengaturnya gitu. Jadi dalam situasi apapun emosi itu bisa timbul. Kalau saya emosional itu soal makanan. Kalau ketemu makanan yang enak, saya bisa emosional. Waduh, enak. Bilang gitu, ya kan? Jadi setiap orang tuh macam-macam. Tadi kan Ibu Desi sudah mengajarkan dalam keadaan sedih, dalam keadaan gembira, ya bisa emosional setiap orang manusia. Jadi itu memang natural, yang memang ada di dalam kejiwaan kita ya, karena kan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Nah di jiwanya itu adalah ada emosionalnya di sana. Nah jadi cuman memang selaku anak-anak Tuhan kita perlu belajar untuk mengaturnya, untuk mengetahui supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Nah, apakah emosi itu dilarang? Nggak bisa dilarang. Itu nggak dilarang sama Tuhan. Boleh emosional. Tuhan sendiri ada emosionalnya, maksudnya ya mengutarakan perasaannya. Jadi emosional itu kan mengutarakan perasaan gitu. Nah, jadi kita belajar sebagai anak-anak Tuhan itu ya kita mengontrol. Dengan apa cara mengontrolnya? Ya dengan pengetahuan firman tadi. Kalau kita nggak tahu pengetahuan firman ya kita celaka. Nah puji nama Tuhan tuh, Tuhan itu maha pengasih ya. Saya tuh dulu sering jatuh di dalam emosional saya itu, sering. Tapi saya bersyukur karena Tuhan itu baik sekali sama saya. Selalu kalau saya jatuh di dalam emosional saya nggak bisa handle, ada suara di dalam hati saya, ayo anakku bangkit, coba lagi, kamu pasti bisa. Jadi ada yang menyemangati kita dari dalam ya. Yaitu karena ada roh Tuhan tadi. Karena ada firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu memacu kita, mendorong kita. Ayo bangkit, ayo bangkit, ayo bangkit. Nah, cuman banyak sekali yang bebal. Bebal, ya Bu ya, Bu Desi ya. Banyak yang bebal karena udah ditegur, nggak memperhatikan, lakukan lagi. Kayak tadi Ibu Aling menanyakan, kenapa orang suka baper? Kenapa orangnya itu lagi. Ya karena dia nggak belajar bagaimana mengatasi emosionalnya itu. Nah, dia mesti belajar untuk mengatasi emosionalnya, barulah dia bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Begitu sih menurut saya, Bu Desi. Silakan ditambahin. Iya, terima kasih Bu Heni. Ya, ada satu lagi nih Bu yang saya mau bertanya tentang emosi ini. Nah, bagaimana dengan orang yang perasaannya itu peka ya Ibu? Peka sekali gitu. Jadi misalnya begini, dia melihat orang lain menangis, dia bisa langsung ikut terbawa emosinya, dia menangis. Padahal dia nggak tahu orang itu menangis karena apa gitu. Nah, terus dia melihat hal-hal yang sedih gitu misalnya tentang kehidupan orang atau peristiwa apa, itu dia tergerak. Nah, ini bagaimana Bu dengan emosi yang seperti ini? Apakah ini juga normal atau sesuai Alkitabiah atau tidak ya perasaan seperti ini? Ya, silakan Ibu Desi. Normal. Mengapa kita bisa punya respon terhadap dengan situasi orang? Karena itu tadi bahwa Tuhan itu udah kasih kita satu paket emosi positif dan emosi negatif. Ketika kita pernah lalui emosi negatif, ketika kita bertemu dengan orang yang sedang mengalami kesedihan, itu akan muncul rasa empati kita, rasa simpati kita, belas kasihan kita. Karena mengapa kita bisa muncul? Karena kita udah pernah ada di emosi di negatif. Tuhan udah kasih kita emosi positif dan emosi negatif. Coba kalau Tuhan tidak kasih kita emosi negatif itu, Tuhan kasihnya happy terus. Tapi ketika kita bertemu sama orang yang mengalami kesedihan,
kita nggak akan pernah bisa merasakan kesedihan orang. Karena kan Tuhan cuma kasih positif tadi, rasa gembira. Tetapi karena Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih satu paket, dan kita harus terima satu paket itu. Itulah nanti yang akan muncul ketika orang sedang mengalami yang namanya emosi negatif, dalam keadaan sedih, dia dalam keadaan duka, kita akan muncul empati kita, simpati kita, rasa ibah kita itu. Begitu ya Bu. Jadi karena makanya kita bisa merasakan kesedihan seseorang gitu ya. Itu karena memang kita sudah merasakannya juga ya Bu, dan itu melahirkan empati ya Ibu ya kepada diri kita. Wah, luar biasa ya. Iya. Wah, nanti minggu depan masih sama ya Ibu materinya masih lebih seru Bu. Emosi ya. Iya, baik. Emosi tentang Yesus ya, tadi Ibu bilang ya. Tentang Yesus, kemudian dampak-dampak kalau emosi itu diredam karena kita punya pandangan yang kurang pas tentang emosi tadi, tentang emosi negatif. Iya, betul. Kayak tadi saya bilang Ibu yang sifat perasaan yang berlebihan itu ya Bu, baper gitu ya. Ya baik. Luar biasa ya Ibu Henny, materi malam ini pembukaannya tentang emosi ya Bapak Ibu, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Desi ini memberi paradigma baru pada Bapak Ibu dan juga pencerahan ya dalam hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu yang sudah mendengar acara ini yang baik di dalam kelas maupun yang di YouTube, jangan lupa ya minggu depan ini masih ada lanjutan, dan ini terus ya kita akan membahas tentang emosi sampai tuntas. Nah ini baik untuk bagi Bapak Ibu yang memang mempunyai masalah dengan emosi ya. Kita bisa belajar di sini bagaimana kita mengolah emosi kita yang sesuai dengan Alkitab ya. Luar biasa Ibu Desi. Baik, karena ini juga tidak ada yang merespon ya, baik kita tutup saja kelas pembelajaran kita ya Ibu. Ibu bisa closing statement untuk kelas pembelajaran kita, lalu pimpin doa bagi kami semua ya Ibu. Ya silakan Ibu Desi. Kita belajar malam ini tentang emosi yang selama ini kita hanya tahu bahwa emosi itu adalah emosi marah. Tapi ternyata emosi itu bukan marah, akan tetapi sebuah perasaan yang timbul, dan perasaan ini adalah satu paket yang Tuhan berikan, adalah perasaan positif dan perasaan negatif. Tetapi tidak selamanya negatif itu jelek, tetapi tidak selamanya positif itu baik. Minggu depan kita lanjut yang lebih seru ya Bapak Ibu ya, malam ini. Ya. Mari kita tundukkan kepala, kita bawa dalam doa, kita berdoa minta Tuhan memberkati kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat malam ini Bapa. Kami datang di hadirat-Mu malam ini Bapa. Kalau kami tadi sudah belajar tentang emosi yang selama ini kami salah dalam mengartikan, tapi hari ini kami tahu bahwa emosi itu adalah sebuah perasaan yang Kau berikan, satu paket. Bapak, kami mau tutup pembelajaran malam ini, kami datang di hadirat-Mu, kami minta berkat-Mu Bapak, kami minta berkat-Mu. Kita angkat kedua tangan kita, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Diberkatilah kesehatan kita, diberkatilah rumah tangga kita, diberkatilah keluarga kita, diberkatilah bisnis dan pekerjaan kita, diberkatilah segala rencana dan masa depan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Iya, baik, terima kasih Bu Desi untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami. Semoga pelayanan Ibu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah stay bersama kami di kelas ini. Dan ingat ya Bapak Ibu, di minggu depan di hari yang sama, yaitu hari Kamis di pukul yang sama, pukul 21.10 waktu Indonesia Barat, materi tentang kelas konseling itu masih berlangsung dan temanya juga masih membahas tentang emosi. Dan kita akan mengikuti lagi ya Bapak Ibu kelas ini di minggu depan, jadi tetap
stay dan hadir ya bersama kami untuk mempelajari materi ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk maksudnya untuk kebersamaannya bersama kami pada malam ini. Baik, selamat beristirahat Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.